Tahukah kalian bahwa kisah para nabi dan rasul terdahulu meninggalkan banyak peninggalan bersejarah yang sampai saat ini masih ada? Hal tersebut adalah hasil yang telah disimpulkan oleh berbagai arkeolog yang telah menelitinya selama berbulan-bulan. Tanpa kalian sadari, peninggalan-peninggalan ini adalah skenario Tuhan sebagai wawasan dan pelajaran bagi kita semua. Mari kita simak beberapa peninggalan bersejarah para nabi berikut. 1. Bahtera Nabi Nuh. Sebuah kelompok peneliti dari China mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menemukan sisa-sisa perahu milik Nabi Nuh alaihis salam yang berada di ketinggian 4.000 meter di Gunung Agri dan Gunung Ararat di wilayah Turki bagian timur. Para peneliti pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto dari beberapa spesimen yang ada di dalamnya. Setelah diteliti, spesimen yang mereka ambil tersebut berusia sekitar 4.800 tahun dan ini sangat cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah, yakni tahun berlayar perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Para peneliti yang berjumlah 15 orang ini memamerkan sejumlah fosil kapal yang diduga berasal dari kapal Nabi Nuh, seperti tambang, paku, dan pecahan kayu. Berlabuhnya bahtera Nabi Nuh di Gunung Judi, di Turki, ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Nuh ayat 44 yang artinya, dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu dan wahai langit, hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. 2. Kereta Fir'aun. Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt pada tahun 1988 mengatakan telah berhasil menemukan bangkai roda kereta tempur kuno yang berada di dasar Laut Merah. Dia mengatakan bahwa bangkai kereta tempur Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah tersebut digunakan saat mengejar Musa bersama para pengikutnya. Selain itu, bersama para peneliti lain, juga ditemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Adanya temuan tulang belulang tersebut memperkuat dugaan bahwa itu merupakan kerangka tulang dari bala tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Para peneliti menyebutkan bahwa struktur dari kandungan tulang yang ditemukan telah berusia sekitar 3.500 tahun. Sementara pengejaran Nabi Musa juga diperkirakan terjadi dalam kurun waktu yang sama, yaitu sekitar 3.500 tahun lalu. Didukung juga oleh hasil pengujian yang dilakukan di Stockholm University terhadap beberapa sisa tulang belulang yang ditemukan, yang dinyatakan memang benar adanya. Tak hanya tulang yang ditemukan, ada benda lain dari poros roda salah satu kereta kuda tentara Fir'aun yang kini telah berubah menjadi batu karang. Uniknya dari beberapa bangkai kereta tadi, ditemukan juga sebuah roda yang terdiri dari 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. 3. Pedang Nabi Muhammad. Salah satu pedang Nabi Muhammad adalah pedang Zulfikar. Pedang ini memang lebih menonjol dibanding senjata lain yang digunakan sepanjang sejarah Islam. Dalam sejarahnya, pedang Zulfikar diwariskan kepada seorang sahabat yang juga merupakan keponakan Nabi Muhammad yakni Ali bin Abi Thalib. Dan selama digunakan Ali, pedang Zulfikar kerap menjadi kunci kemenangan kaum muslimin atas musuh-musuhnya. Tak heran bila kemudian muncul pepatah terkenal yang berbunyi, La fata ila Ali, la saif ila Zulfikar, yang artinya, tidak ada pemuda selain Ali, dan tidak ada pedang selain Zulfikar. Bentuk pedang ini pun diketahui terdapat banyak versi. Tapi dari sekian banyak hasil penafsiran, bentuk pedang Zulfikar yang paling populer adalah bermodel melengkung dan berujung ganda. 4. Kerajaan Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai raja yang memiliki kekuasaan sangat luas. Nabi Daud yang ketika itu masih remaja berhasil memenangi pertempuran melawan Jalut hanya dengan bermodalkan ketapel. Beberapa tahun kemudian, Daud diangkat menjadi raja menggantikan Raja Talut yang wafat. Di luar legenda mengenai peperangan Daud versus Jalut, catatan sejarah tentang kerajaan Israel di daerah Palestina yang luas pada abad 10 sebelum Masehi telah menyisakan banyak ruang untuk diperdebatkan. Sebuah studi arkeologi pada 2018 menemukan bukti yang mendukung keyakinan bahwa kerajaan Daud pernah berkuasa dan menyatukan Israel di bawah naungan satu penguasa. Arkeolog lain asal Yerusalem mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan 2 bangunan yang diduga sebagai kerajaan milik raja tersohor dalam sejarah Islam, Kristen, dan Yahudi. Kesimpulan itu muncul setelah para arkeolog melakukan penggalian di situs yang mereka yakini sebagai benteng kota Yudea di Saraim pada 2013. Saraim, kini lebih dikenal sebagai Khirbet Qeiyafa, adalah tempat yang dipercaya sebagai tempat Daud mengalahkan Goliat. Hingga saat ini, reruntuhan tersebut adalah bukti terbaik untuk membongkar benteng kota Raja Daud. Penemuan ini adalah bukti tak terbantahkan atas keberadaan pusat otoritas di Yehuda selama masa kepemimpinan Raja Daud, ujar Profesor Yosef Garfinkel dari Hebrew University dan Sar Ganor, pemimpin proyek penggalian. 5. Tabut Perjanjian Nabi Musa.
Tabut Perjanjian Nabi Musa diklaim oleh para peneliti ditemukan di Ethiopia. Tabut Perjanjian atau dikenal juga sebagai Ark of Covenant ini diketahui dibawa keluar dari Israel melalui Mesir oleh sekte Yahudi. Tabut tertulis dalam 3 kitab yang dianut beberapa agama yaitu Yahudi, Kristen dan Islam. Di dalam kitab Taurat, Tabut Perjanjian dibuat atas perintah Tuhan, selaras dengan kenabian Musa di Gunung Sinai. Tabut dipercaya mengandung ketentraman yang berasal dari Allah dan menjadi tanda bagi orang-orang beriman. Tabut Perjanjian sekarang berada di dataran tinggi terpencil dari Kus kuno, sekarang disebut Ethiopia. Para peneliti mengklaim bahwa sekte Yahudi yang dipimpin oleh Raja Manasye dari Israel membawa Tabut Perjanjian melalui Sungai Nil. 6. Jejak kaum Sodom. Masyarakat kota Sodom dikenal dengan masyarakat yang sering melakukan perzinahan dan penyimpangan seksualnya. Karena itu pula Tuhan mendatangkan azab kepada umat Nabi Lut tersebut dengan mendatangkan sebuah kehancuran seperti gempa bumi yang begitu besar. Kisah tentang kaum Sodom bahkan telah dituangkan secara jelas dalam Al-Quran Surat Hud ayat 82 yang artinya, "Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi." Dalam ayat itu juga dijelaskan, jika Allah menjungkir balikkan kota Sodom hingga luluh lantah tak tersisa. Meskipun kisah tersebut sudah lenyap berpuluh atau ratusan abad, rupanya jejak kota Sodom ternyata masih dapat ditelusuri kebenarannya. Berkat penelitian yang dilakukan arkeolog, terungkap jika kota Sodom berada di tepi Laut Mati, dulunya bernama Danau Lut. Kota ini memanjang di antara perbatasan Israel-Yordania. Selanjutnya, temuan itu semakin diperkuat dengan penelusuran seorang geolog asal Inggris bernama Graham Harris. Graham beserta timnya menelusuri dan menemukan bahwa Sodom dibangun di pesisir Laut Mati. Di sisi lain, selama proses penggalian di wilayah tersebut, tim Graham juga menemukan banyak lapisan lahar dan batu basal, yang menjadi bukti pernah terjadinya letusan gunung berapi serta gempa yang sangat dahsyat di pesisir Laut Mati itu. 7. Kunci Ka'bah. Berdasarkan catatan sejarah, kunci Ka'bah di Mekah, Arab Saudi, dipercayakan kepada kelompok Asyaibah atau Bani Syaibah untuk menyimpannya. Kunci Ka'bah mempunyai ukuran 35 cm yang dibungkus dengan kain hijau dan bordir berwarna emas. Kini, kunci tersebut disimpan di Istana Topkapi, di sebuah ruangan bernama Pavilion of Holy Mantle dan Holy Relics. Itulah 7 peninggalan para nabi yang sampai saat ini yang bisa dijadikan pelajaran dan pengetahuan bagi umat-umat setelahnya.